Bagi Tuhan ada yang mustahil. Haleluya, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dilagi-langitkan bagi Tuhan. Bagi Tuhan, amin, haleluya. Benar Tuhan, Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakan. Bapak, terima kasih pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami atas kasih anugerah-Mu yang sungguh luar biasa kami nikmati di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga kami bersuka cita menikmati kasih sayang Tuhan. Di saat kami memuji-muji Tuhan, di saat kami menyembah-Mu Tuhan, hati kami bersuka cita, sehingga benar bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Terima kasih Bapa atas segala sukacita yang Kau berikan kepada kami, terlebih kami pada saat ini kami rasakan dan kami renungkan begitu luar biasa kasih sayang Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, sehingga kami bersukacita tetap senantiasa memuji-muji, memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena Engkau sungguh baik dan dahsyat. Kami mau saat ini Tuhan rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa, sehingga kami sama-sama terberkati yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur bersama, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang telah diberkati Tuhan, terlebih saat ini saya bersyukur berterima kasih kepada hamba-Nya Bapak Menurung yang telah memberikan kepada saya saat ini kepercayaan untuk menyampaikan kabar baik atau kabar sukacita di dalam kebenaran firman Tuhan kepada kita yang hadir pada saat hari ini. Makasih, saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak. Baik, untuk menyingkat waktu, saat ini kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus 2 ayat 1 sampai ayat 3. Nah, saya akan bacakan Bapak Ibu supaya kasih. Di sana di lembaga Alkitab Indonesia dikatakan semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini saya beri judul atau kita belajar pada pagi atau menjelang siang hari ini, ya, siapa kita atau di posisi kita dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nanti ada referensi-referensi kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama coba untuk melihat di dalam Alkitab. Nah, siapa kita atau posisi kita
atau identitas kita dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ini perlu sekali kita sebagai orang percaya mengerti, memahami di dalam kebenaran ini, sehingga jelas posisi kita sekarang ini di dalam kehidupan ini, sehingga betul-betul kita seperti tadi kesaksian yang disampaikan Pak, sebab tujuan kita pasti. Jadi dengan itu kita sudah semakin bergairah, ya, semakin bersukacita menyampaikan berita surga, berita sukacita di dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita atau kepada orang lain. Nah, tadi sudah kita bacakan, inilah posisi kita dulu, ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini kita, posisi kita sebenarnya. Nah, kita ini sudah mati secara rohani. Kenapa? Ya, kenapa? Karena kita sudah tidak, tadi kita baca, karena kita sudah di dalam dosa, sudah berbuat dosa. Dan dikatakan lagi di sana di Roma, ya, dikatakan sebab kita sudah dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dan upah dosa itu adalah maut. Nah, sehingga dengan hal ini, kalau posisi daripada orang berdosa tidak mungkin boleh ada suatu hubungan lagi kepada Allah kita atau Kristus Tuhan kita yang kita puji dan kita sembah. Jadi oleh karena kita sudah posisi dalam kematian itu, karena kita sudah dalam dosa, berarti upah satu-satunya adalah manusia itu adalah neraka kekal untuk selama-lamanya. Itu yang sebenarnya, karena posisi daripada keadaan seperti pembacaan yang kita baca bersama barusan. Nah, oleh karena itu lagi kita masuk lagi bagaimana kita posisi dulu di ayat, mari kita lihat dulu di ayat 11, ya. Dikatakan di sana, karena itu ingatlah, ya, bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, ya, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Itu pertama. Kemudian tidak termasuk kewargaan Israel. Itu kedua. Ketiga, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Kemudian tanpa pengharapan. Kelima, dan tanpa Allah di dalam dunia. Inilah posisi kita, ya. Tanpa ada pengharapan, tanpa Allah, ya. Jadi bagaimanapun kita tidak mungkin kita boleh masuk kepada keselamatan kekal atau dikatakan surga selama-lamanya. Kenapa? Karena posisi kita ini adalah posisi yang telah kita baca ini, ya. Tanpa Kristus, tidak termasuk orang Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam diri. Jadi tidak ada kita perjanjian dulu bahwa kita itu diselamatkan. Karena apa? Karena memang kita dulunya tidak ada apa-apanya sebenarnya. Nah ini, kalau kita lihat orang Israel kan sudah pilihan, ya, sudah pilihan. Kalau kita tidak ada di situ. Nah, jadi sangat, katakanlah, posisi kita dulu ini sangat ngeri dan sangat memang tidak termasuk diperhitungkan lagi di dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, itulah dulu posisi kita. Memang dahulu, atau identitas kita dahulu, atau katakanlah identitas kita seperti dikatakan tadi, bahwa kita itu adalah, tadinya adalah orang berdosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi status kita itu dari dulu itu memang sudah dikatakan adalah status orang berdosa. Inilah identitas kita dulu, orang berdosa. Jadi kalau disebut kita orang berdosa dulu, ya wajar, karena memang ya sudah memang seperti yang disampaikan, karena kita sudah di dalam dosa dan juga selalu berbuat dosa. Itu, ya. Walaupun kita berbuat baik dan lain sebagainya, tapi
itu tidak bisa kita melepaskan kebaikan kita itu, karena posisi daripada kita itu adalah berdosa. Jadi kalau dahulu kalau namanya orang berdosa itu juga harus ada ya yang dipersembahkan korban, apakah itu binatang-binatang dan burung-burung dan lain sebagainya, dipersembahkan itu kalau dia sudah berdosa. Itu dulu posisinya supaya apa? Ya supaya dia bisa mengurangi dosa-dosanya. Nah ini, jadi betul-betul ada pengorbanan daripada setiap manusia itu di waktu posisi-posisi dulu itu. Nah, sekarang oleh karena kita sudah status orang berdosa, mari kita dulu melihat posisi kita sekarang. Ini yang perlu yang kita lihat, posisi kita yang sekarang ini, ya. Ayat 13 di Efesus 2. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ini yang sangat luar biasa, yang senantiasa yang kita harapkan di dalam kehidupan ini, ya. Yang sekarang dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu sudah jauh, dulu sudah jauh, tetapi sekarang, ya sekarang sudah dekat oleh darah Kristus. Nah, sekarang kita, apalagi Bapak menurun sudah 10 hari perjalanan ke Israel, tentu sudah lebih banyak tadi disaksikan dan sudah dilihat dengan kenyataan-kenyataan daripada sejarah daripada kitab ini di Israel, ya. Walaupun kita sudah coba untuk beberapa hari ini melihat bagaimana gambaran-gambaran, oh ya seperti ini ditunjukkan gunung-gunung Sinai di mana dan lain sebagainya, ya. Tapi sudah lebih jelas kalau sudah lebih senang kalau sudah melihat di sana. Oke. Nah, karena itu, dikatakan bahwa kita dulu jauh, sekarang dekat oleh darah Kristus. Nah, dengan darah Kristus inilah sebenarnya kita menjadi dekat apabila kita orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan melalui darah Yesus Kristus ini, dengan penumpahan darahnya yang kudus itu di kayu salib di Golgota, yang telah menyerahkan dirinya kepada semua dunia ini, kepada semua orang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga setiap orang yang percaya, setiap orang yang sudah beriman bahwa penumpahan darah Yesus Kristus di kayu salib, maka semua dosa-dosa manusia telah dihapuskan, ya. Dihapuskan, seperti kalau kita lihat di 1 Petrus 3 ayat 18 itu, boleh Bapak dulu baca Pak? 1 Petrus 3:18. 3:18. Ya. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Iya, jadi Kristus mati satu kali untuk menghapus segala dosa kita. Segala, yang di situ bukan sebagian ya Pak ya. Bukan sebagian Pak. Jadi ada orang yang mengatakan masih ya kan tidak semua sebagai sebagian. Tapi dikatakan segala. Jadi kalau kita melihat daripada kebenaran firman Tuhan ini di atas kayu salib, bahwa segala dosa kita, segala dosa manusia sudah diselesaikan dengan tuntas. Selesai, tidak ada lagi yang tidak selesai. Sudah selesai pekerjaan Tuhan di kayu salib itu 2000 tahun yang lalu, dan tidak ada lagi Tuhan Yesus untuk kedua kali disalibkan, hanya satu kali untuk selama-lamanya. Nah, ini yang sangat luar biasa yang penting kita pahami di dalam kebenaran, sehingga benar bahwa Yesus mati di kayu salib itu satu kali untuk selama-lamanya untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Nah, sekarang menjadi pertanyaan sebenarnya, ya, kenapa orang saat-saat ini selalu dikatakan bahwa
dia masih dalam berdosa. Ini kan menjadi suatu perbincangan yang sangat serius di kalangan daripada orang Kristen saat ini, saudara kasih. Ada yang mengatakan yang begini, dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak melihat daripada apa yang dikatakan oleh para pendeta atau penginjil dan lain sebagainya. Tetapi bahwa Yesus mati di kayu salib, ya, untuk menghapus segala dosa-dosa manusia dan mengampuni segala dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya. Walaupun saat ini sebenarnya banyak orang percaya, tapi sebenarnya sudah dihapus oleh Tuhan Yesus, ya, sudah dihapus. Hanya bagaimana mereka apakah percaya atau tidak, itu yang sebenarnya. Jadi, tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ini karena darah Kristus inilah membuat kita sangat ini bersukacita senantiasa bagi orang-orang yang percaya, karena kita sudah yakin dan pasti ketika kita sudah diampuni dari segala dosa-dosa kita, ketika kita sudah percaya bahwa segala dosa kita telah diampuni, maka kita berhak mendapatkan kepastian keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Ini adalah suatu upah ketika kita sudah percaya di dalam hal itu. Oleh karena itu sudah kasih luar biasa. Kenapa kita menjadi orang yang sudah percaya? Kenapa kita sudah orang percaya? Dan kita setelah kita sudah percaya dihapuskan segala dosa kita, maka kita telah dikuduskan seperti Ibrani 10 ayat 10. Boleh Pak sekali lagi baca Pak? Ibrani 10 ayat 10. Ya, Ibrani pasal 10 ya. Ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya. Dan oleh karena kehendaknya itulah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya dengan persembahan daripada tubuh Kristus. Luar biasa, berarti ini kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Sudah tidak ada dua kali, sekali, titik. Berarti kalau demikian harus ada menjadi suatu kepercayaan kita bahwa kita telah dikuduskan melalui salib itu. Maka kita yang tadinya adalah orang berdosa, sekarang kita bukan lagi orang berdosa. Ini yang saya pahami menurut kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kalau saya katakan saya tidak lagi orang berdosa, saya adalah orang kudus. Kalau saya katakan demikian, saya melihat daripada kebenaran ini, kebenaran firman Tuhan ini. Jadi tidak ada kaitan daripada apa kata orang, tapi apa kata Yesus Kristus kepada kita, kepada saya. Sehingga saya bisa mempercayai kebenaran ini, bahwa saya telah dikuduskan, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya melalui persembahan daripada Yesus Kristus di kayu salib itu. Maka berhak kita senantiasa menjadi orang kudus, atau kita saat ini dikatakan statusnya adalah, atau identitas kita adalah, posisi kita adalah orang-orang kudus. Walaupun di kalangan seperti banyak orang kita katakan, kalau kita namanya katakan posisi orang kudus, ya banyak orang yang ngoceh, bagaimana kamu orang kudus begitu lagi, kamu suka kemarin masih berbohong dengan saya. Bagaimana orang kudus itu? Dilihat daripada perbuatan kita, padahal sebenarnya bahwa kita sudah percaya di dalam Kristus. Posisi kita bukan karena kita sudah melakukan kekudusan itu, bukan kita karena melakukan kebaikan itu, tapi mutlak semata karena itu adalah pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa, menguduskan kita, kita dibenarkan. Atau kita lihat dulu di kita baca banyak saat ini kebenaran firman Tuhan di Roma. Kalau di Roma, ya, di Roma kita lihat Roma. Coba kita lihat di Roma dulu Pak. Roma 1, Roma 5 Pak. Roma 5 ayat 1. Ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus. Ya, Tuhan kita Yesus. Oleh Tuhan
kita Yesus Kristus. Ya. Kita lihat lagi di ayat 8 ya Pak ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia 9 lebih-lebih ini ya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Ini yang penting kita harus dalami. Kita telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti, kita dikatakan bukan mudah-mudahan, ya kan? Jadi kita sudah pasti masuk surga. Jadi kalaupun kita bersaksi, saya sudah pasti masuk surga. Kalaupun kapan besok lusa saya meninggalkan dunia ini, saya sudah memperoleh kepastian keselamatan kekal dan bagian saya adalah di dalam surga. Kalau kita mengatakan demikian, ya melihat daripada iman percaya kita sesuai dengan kebenaran ini. Jadi tidak lagi karena kita merasa ya ganggu, karena banyak saat ini kita lihat saudara-saudara kita bahwa kepastian keselamatan itu masih dia ragu Pak, masih ragu, dia masih boleh dikatakan tidak yakin dalam keselamatannya. Kenapa? Kenapa tidak yakin? Karena memang tidak percaya dalam hal ini, tidak percaya di dalam kebenaran ini. Dan dia masih melihat dari statusnya itu adalah karena dia masih banyak dosa itu, ya kan? Padahal tadi dikatakan oleh karena kehendaknya lah kamu telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus Yesus, tubuh Yesus Kristus. Nah jadi artinya kita karena kehendak dia, bukan karena kehendak saya. Yang bagian kita saat ini adalah percaya. Percaya tidakkah? Atau masih ganggu? Atau masih ragu? Kan itu masalahnya. Nah ini menjadi perenungan bagi kita, menjadi posisi kita saat ini. Sehingga benar-benar tujuan kita pasti, tujuan kita jelas. Orang Kristen tidak sekedar ikut-ikutan saja. Kalau kita hanya dengan sekedar kita menurut pemahaman saya, kalau kita masih katakan orang-orang berdosa seperti dengan saudara-saudara kita di sana, ya lebih baik kita, saya kira ya masih lebih baik kepada orang itu, karena orang itu kan masih katakan lebih banyak mereka daripada kita. Tetapi bukan di situ posisinya. Tetapi posisi kita saat ini adalah percayanya itu, percaya kepada Yesus. Tidak hanya sebagian, apakah kamu percaya kepada Yesus? Ya percaya. Apakah yakin pasti masuk surga? Iya, masuk surga. Apakah kamu masih orang berdosa? Iya, banyak dosa saya dong. Ya. Nah itu kan bisa beda lagi. Padahal percaya yang dimaksud ketika dia bisa percaya bahwa segala dosanya telah diampuni di kayu salib 2000 tahun yang lalu, sekali untuk selama-lamanya, maka kita berhak mempercayai dia, atau kita boleh percaya dia dengan kerendahan hati kita. Semua karena kehendaknya dia, bukan karena kehendak kita. Dan kita bukan karena kita dikuduskan, kita bukan melakukan kekudusan tadi atau melakukan kebaikan kita sehari-hari, tetapi mutlak semata karena pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebelumnya. Ini yang sangat luar biasa yang kita pahami dalam kebenaran ini, sehingga kita semakin jelas. Ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita jemaat-jemaat ataupun juga saudara-saudara kita mempunyai suatu hal yang betul-betul ada pegangannya. Karena kalau saya mencoba bertanya-tanya atau diskusi sama teman-teman, itu baik itu jemaat biasa atau jemaat yang sudah senior atau orang katakanlah sudah jelas dia sebagai penyampaian firman Tuhan atau alias gembala atau pendeta, kalau kita tanya dia belum bisa yakin pasti masuk surga karena masih dalam dosa itu. Dia percaya tapi masih dalam dosa. Nah seperti itu. Nah inilah yang memang kita coba renungkan dalam hidup ini, sehingga betul Roh Kudus itu bekerja supaya setiap kebenaran firman Tuhan itu betul kita pahami, sehingga tujuan kita pasti, sehingga seperti yang saya katakan tadi, kebenaran yang dikatakan Tuhan kepada kita pada saat ini, ketika kita pun nanti tidak lagi di dunia ini, tapi kita pasti sudah masuk surga.
Ini adalah bukan karena sombong kita, tapi karena memang iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita selalu mengatakan bahwa ketika kita sudah mempunyai kepastian itu, kita ada gairah, ada sukacita. Adapun masalah-masalah ataupun mungkin kita sakit, tapi kita tidak terlalu takut lagi. Ya, karena banyak orang tahu, kenapa takut? Kenapa kamu takut mati? Iya, saya masih orang berdosa ini, jadi saya masih ingin lagi bersekutu dengan Tuhan. Karena itu saya pernah saya sampaikan itu kepada seseorang di rumah sakit. Tapi walaupun dia sudah meninggal, tapi itu hal-hal wajar saja dia merasa takut mati karena dia masih dalam dosa. Oke, baik. Kita persingkat saudara kasih. Nah, itu adalah sekarang. Berarti tadi posisi kita adalah orang berdosa dulu, tapi sekarang sudah posisi kita atau status kita adalah orang kudus melalui darah Yesus Kristus, itu menjadi percaya kita. Sekarang posisi kita kepada yang akan datang. Yang akan datang kita lihat kembali di Efesus ini sudah kasih. Boleh Bapak Matius baca Pak? Ya, boleh. Efesus 2 ya Pak. Ya. Ayat 7 Pak. Coba. Efesus 2 ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Iya. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ini adalah suatu kekayaan yang sangat luar biasa yang kita nikmati yang akan datang. Bagaimana kemuliaan, bagaimana berkat-berkat yang akan datang itu, kita tidak bisa hitung-hitung bagaimana luar biasanya yang telah disiapkan Tuhan di dalam hidup kita. Ini yang menjadi suatu kerinduan kita supaya pada masa yang akan datang. Karena kita sudah ditunjukkan kekayaan kasih itu luar biasa. Nah, sekarang sudah kasih, memang bahwa kita ini adalah bukan memang orang dunia. Kalau kita lihat di kalau tidak salah di Filipi ya, di Filipi bahwa kita keluarga kita adalah keluarga surga. Filipi 3:20 Pak. Coba pakai 3:20 Pak. Ya. 20. Filipi 3:20. Ya. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru. Karena keluarga kita adalah di dalam surga. Ini kita sebut di dalam surga. Jadi ini menjadi suatu iman percaya kita yang akan datang, karena memang pasti yang Tuhan tunjukkan kepada kita ketika kita memang sudah status kita adalah orang kudusnya itu, maka kita sudah mendapat hak bahwa keluarga kita, bahwa kita yang saat ini masih berdomisili adalah, katakan ada yang di Jakarta, di Jabodetabek ini, tapi yang sangat pasti bahwa keluarga kita nanti adalah di keluarga di dalam surga, bukan di dalam bumi, ya. Nanti mungkin kita pelajari dulu nanti bagaimana kerajaan di bumi, ya. Tapi sekarang kita bagaimana di dalam surga. Jadi kita nanti adalah di dalam surga, bukan di bumi, tapi di dalam surga. Jadi ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa yang kita nikmati, yang janji Tuhan yang sangat indah dalam hidup kita. Bahwa kita setelah kita nanti meninggal, ya kita pasti sudah mendapatkan kepastian kekal di dalam surga. Nah, kemudian jujur saja kalau kita nanti baca lagi di Tesalonika 4 ya, bahwa kita nanti itu kalau namanya kita yang akan datang, kalau namanya sudah kita adalah orang kudusnya Tuhan, kita nanti adalah kita rapture, kita diangkat di awan-awan. Di awan-awan. Jadi kita tidak menikmati seperti kata-kata teman-teman kita itu suatu penderitaan ya, antikristus lagi. Itu banyak orang Kristen saat ini ketakutan. Kita harus setia, bagaimana nanti antikristus.
kita harus betul-betul setia, kita harus memang diuji kebenarannya. Itu tidak kita, kalau kita lihat itu, kalau kita pelajari itu, ya dengan benar-benar ada dikatakan hampir orang-orang benar tidak akan masuk surga, Pak. Tidak akan masuk. Kenapa? Karena penderitaan itu. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa yang akan datang kita tidak mengalami itu, kita sudah terangkat dulu dan rapture di surga. Bayangkan, kalau kita sudah dalam surga, berarti nanti penderitaan antikristus itu datang dan itu kita tidak nikmati. Luar biasa. Jadi ini janji Tuhan yang akan datang kepada orang-orang kudusnya Tuhan, kepada orang-orang yang percaya Tuhan. Ketika kita sudah mengalami hal demikian, maka ya kita rapture nanti. Tinggal bagaimana saat ini kita tidak siap-siap saja, Pak. Siap-siap saja. Ini menjadi suatu kerinduan daripada Tuhan kepada kita saat ini, supaya kita beritakan kabar baik ini, Pak. Kabar baik ini. Kenapa? Kalau nanti sudah kita beritakan kabar baik ini, orang-orang pun juga akan mengerti, memahami, oh iya, bagian kami nanti tidak mengalami demikian, karena kami sudah percaya bahwa segala dosa kami telah diampuni, sudah diampuni, dan segala dosa kami sudah diampuni, sehingga status kami saat ini adalah orang kudus. Ketika kami nanti datang Yesus di awan-awan untuk menjemput orang yang percayanya, kita rapture bersama-sama orang kudusnya Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, puji Tuhan. Satu lagi tadi ayat ini dikatakan bahwa kita ini sudah lunas dibeli dengan harga, ya. Ketika tadi orang kita namanya orang berdosa itu, kita di dalam kematian Yesus, di Kolose 2 yang lalu, bahwa kita semuanya saat ini sudah dibeli dengan harga lunas. Tidak lagi kredit, Pak, ya Pak, ya. Sudah lunas, Pak, tidak ada lagi utang-utang kita, Pak. Luar biasa. Jadi kita sebenarnya sudah merdeka. Jadi siap untuk terangkat ke surga. Nah, oleh karena ini berita ini adalah berita yang sangat luar biasa. Kita harus sampaikan sehingga sebagai untuk penutup saat ini kita lihat 1 Timotius 2 ayat 34 menjadi penutup atau kesimpulan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, 1, boleh Bapak baca, Pak? Satu Timotius 2 ayat 34. Oh, 1 Timotius 2 Ya. 3:4 ya. Iya, Pak. Ya, demikian bunyi firman Tuhan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan Ya. dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Iya, yang menghendaki, ya. Yang inilah yang dikehendaki Tuhan. Ada dua yang harus kita memang pahami di sini. Kehendak Tuhan kepada kita, orang kudusnya Tuhan saat ini adalah bahwa supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi ketika kita sudah memperoleh kebenaran melalui kita datang setiap hari belajar, melalui puji-pujian, melalui pembacaan firman Tuhan, kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, maka inilah yang kita sampaikan kepada banyak orang, karena kehendak Allah, kehendak Yesus, ya, Kristus, supaya semua orang diselamatkan. Tidak ada yang akan ke neraka, tetapi supaya bisa menikmati kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya, surga. Nah, jadi oleh karena tugas kita saat ini adalah untuk menyampaikan berita keselamatan kekal kepada banyak orang. Karena jujur saja, kalau berita keselamatan ini belum sedetail, walaupun ya sudah disampaikan hamba-hamba Tuhan mungkin, tapi belum sedetail yang sangat-sangat kita gali dalam kebenaran ini sebenarnya tentang kepastian keselamatan ini. Karena pastilah semua orang, saya yakin, yang beragama, yang tidak beragama sekalipun, dia sangat yakin supaya dia nanti hidupnya di surga. Itu pasti. Nah, sekarang pun juga kita demikian. Tetapi kita tidak lagi abu-abu, tidak lagi memang katakanlah ragu dalam menyampaikan ini. Karena kenapa? Karena kita sudah mengerti kebenaran ini, maka kita berita kebenaran keselamatan ini, kepastian keselamatan ini,
kita boleh sampaikan, sehingga orang juga semakin banyak orang terberkati dan banyak orang diselamatkan melalui kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, diberkatilah kita semuanya, diberkatilah kita yang hadir pada saat ini, walaupun firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini tidak sedalam apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu, tapi saya sangat yakin bahwa Roh Kudus senantiasa memateraikan setiap kebenaran. Ketika kita percaya, maka kita sudah dijamin dengan pasti, maka melalui kuasa Roh Kudus-Nya, maka kita senantiasa terus bergairah, dan hati kita, roh kita selalu menyala-nyala, karena Roh Allah sudah ada dalam diri kita untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan ini kepada banyak orang. Terima kasih. Pujilah nama Tuhan, hari kita selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Saya kembalikan kepada Bapak Sabang. Terima kasih. Ya, terima kasih buat namanya Pak Rosi yang sudah firman Tuhan. Kalau saya bahasakan itu di ini, untuk judulnya bagaimana posisi